Caranya Anda bisa masuk ke alam akhirat, Anda harus kembali ke asal kita. Kita sebagai makhluk, Allahu khalaqakum, asale enggak ono, terus diciptakno sing ono, akhirnya jenengan seakan-akan ada. Padahal adanya jenengan ini sebagai nure Allah. Nah terus bagaimana caranya kita tahu sebetulnya yang ada siapa? Just kembali ke asal. Artinya idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen rasa keakuan makhluk di dalam diri kita di bumi kefanaan. Artinya lakukanlah setiap saat dan waktu fungsi daripada dzikir sirul asrar. Dengan begitu jenengan dikatakan seseorang yang khalwat ini. Yang takrifnya khalwat adalah yakfur, meninggalkan bitogut, keakuan diri yang wujud, makhluk yang wujud, makhluk yang bisa, makhluk yang memiliki. Ini akan difanakan Allah, wa yu'min billah, maka nyatalah wujud Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'in tabi'in salihin, khususan ila Syekh Abdul Hayy Muhyiddin wa Kiai Haji Muslim Rifai Imam Pura wa Kiai Haji Abi Mansur wa Kiai Haji Khairuzen wa Kiai Haji Mabrori wa Bapak Mayar wa Ibu Rumiati wa Bapak Mundakir ghafarallahu lahum min dzunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah wa ila abaina wa umatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, khususipun beliau Gus Fatoni sekeluarga, Bapak Ibu jamaah baik yang hadir di majelis maupun di luar, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Semarang. Puji syukur alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan anugerah terhadap kita berbentuk dikumpulkan di sini majelis dalam rangka ta'lim muta'alim
rutinan 28 yang jatuh pada hari Jumat Kliwon. Yang untuk malam hari ini kami akan membahas masalah betapa pentingnya hubungan ruhaniyah pada Allah wujudnya. Betapa pentingnya membangun hubungan rohaniyah pada Allah. Ini tabiat, sifat, karakter dan kebiasaan para wali-wali Allah itu di situ. Selalu menjaga, membangun hubungan rohaniyah pada Tuhannya. Hal ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Tapi sebelum kami masuk di ranah materi, perlu kami sampaikan dari keterangan jikalau ilmu ajaran untuk mendidik supaya ruhaniyah ada sambungan hubungan langsung pada Allah disampaikan, mayoritas manusia menolak. Mayoritas manusia menolak, bahkan dia mengatakan zalika dhalalatun, itu ajaran yang menyesatkan. Mengapa mereka bersikap seperti ini? Jawabannya cuma satu. Karena mereka masih menjadi budaknya hawa nafsu. Hanya itu. Andai kata nafsu tidak diizini Allah masuk di dalam jagatnya hati seseorang, maka nafsu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tatkala Allah tidak mengizinkan iblis untuk menggoda Nabiullah Adam, iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara apa iblis atau nafsu itu menjerumuskan, mengikat dan membelenggu kita ruhaniyah? Kalau bahasa Nabi Adam sederhana dengan buah khuldi. Kalau bahasa kita dengan kesenangan kehidupan dunia. Padahal Allah juga sampun menyampaikan dan memperingatkan terhadap kita bahwasanya ad-dunya mata'ul ghurur. Kenikmatan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah, ruh itu menipumu, bukan jasmani tapi ruh itu menipumu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan ada kehidupan yang kekal yang lebih baik. Bapak Ibu, hanya dengan alasan masih menjadi belenggunya hawa nafsu, ruhaniyah manusia itu pasti menolak. Entah itu yang alim, ilmu dohire atau tidak, entah itu punya jabatan atau tidak, kaya atau tidak, seluruhnya akan menolak. Tapi minoritas sekali yang di situ menerima ketika saat ajaran tentang rohaniyah itu disampaikan. Jumlahnya minoritas, sangat kecil. Makanya Allah dawuh di dalam surat Al-Hijr ayat 40, nafsu atau iblis itu tidak akan bisa dan tidak akan diizini oleh Allah
terhadap satu hamba yang untuk beliau jerumuskan lagi. Siapa mereka? Wa minhum illa ibadaka, kejaba hambamu ya Rob. Hamba yang bagaimana? Minhum iku setengah saking hambamu, al mukhlasina utawi wong sing den pilih. Sinten wong sing den pilih? Orang, yaitu orang-orang yang hatinya menerima pengajaran tentang kaidah atau ilmu-ilmu rohaniyah. Inilah mereka yang dipilih. Sehingga di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah dawuh wabtaghi, dondole ono sira kabeh carilah fima ing dalem apa ataka kang nganugrahake nekake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Carilah apa yang sudah Allah anugerahkan terhadap dirimu. Carilah apa yang telah Allah berikan terhadap wahai manusia. Apa yang Allah anugerahkan, yaitu darul akhirah, ing rumah akhirat, bahasa syariat, bahasa hakikat, hubungan rohaniyahmu pada Allah. Niki ayat ini yang dikedepankan itu adalah hubungan langsung pada Allah. Bagaimana cara kita sebagai manusia hati ini memiliki hubungan langsung pada Allah, bukan terhadap manusia, makhluk, enggak. Hubungannya langsung pada Allah. Bapak Ibu, para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para nabi dan rasul Allah, ketika saat anugerah itu diberikan, beliau terima dan beliau jaga. Darul akhirah, hubungan langsung kepada Allah itu dia jaga. Ini harus melalui beberapa proses Bapak Ibu. Jenengan ada ikatan langsung hubungan pada Allah, jelas itu ada wasilah. Wasilah itu tali antara hati dengan Allah. Mana yang dimaksud wasilah? Allah katakan dalam kewajiban mencari wasilah itu di dalam surat Al-Maidah ayat 39, wabtaghu ilaihil wasilata. Dapatkanlah wasilah itu untuk kau merapat dan mendekat serta bertemu Allah. Wasilah ini Allah jawab di dalam surat Al-Baqarah 256 yang disebut hablum minallah, tali. Yang fungsinya tali yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yang dimaksud tali di sini adalah melepaskan hatimu atas keakuan makhluk yang segala-galanya. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang melepaskan keakuan dirinya sebagai makhluk yang segala-galanya, maka wa yu'min billah, dan mereka imannya pasti ihsan, dan mereka pasti imannya hanya pada Allah, dan mereka pasti dibersihkan hatinya dari perkara-perkara yang menajiskan, menghijabi hati pada Allah.
Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisawmalaha. Oleh sebab itu jagalah hubungan hatimu langsung pada Allah. Bapak Ibu, sering saya katakan wasilah ini, tali ini tidak ada hubungannya dengan makhluk, nggak ada. Tali ini langsung cara sambungane rohaniah hati jenengan langsung terhadap Allah, langsung tanpa melalui ini itu. Ini yang disebut wasilah itu di situ, dan wajib kita itu mendapatkan dan membawa itu. Apa yang dimaksud wasilah? Wujud dohirin nopo? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah dzikir. Dzikir yang menjadikan hati sampean awalnya itu merasa bahwasanya kita ini selama ini zalim pada Allah, zalime ati pada Allah. Bentuknya apa? Senantiasa hati lalai pada Allah. Maksudnya lalai adalah hati tidak ada kesadaran kalau semua apa yang muncul dan timbul dalam diri semua makhluk itu sebetulnya adalah sumbernya dari Allah. Nggak sadar. Justru hati ini akan sadar kalau toh munculnya perkara itu dari makhluk sumbernya. Ini yang dimaksud hati yang lalai. Hati yang lalai di sinilah yang dimaksud hati yang zalim pada Allah. Otomatis dengan zikir tersebut jenengan akan merasa bersalah selama ini. Ini awal proses nanti dikatakan punya hubungan langsung pada Allah. Proses berikutnya Allah akan terasa dekat wujudnya pada diri jenengan. Buktinya hati jenengan sadar kalau olehnya Anda melihat, mendengar, bernafas, berkata, bekerja, apapun itu semua sumbernya dari Allah, wujudnya yaitu hidup dalam diri jenengan. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud Kanjeng Nabi dalam satu hadis sahihnya, jikalau kau tidak bisa, belum bisa melihat wujudnya Allah, maka dalam hatimu terasa Allah itu dekat. Selalu merasa kalau segala apapun jenengan selalu diawasi oleh Allah. Mengapa hati jenengan ada muncul rasa sing seperti ini? Karena Allah sudah terasa dekat. Lihat sana orang-orang yang masih di golongan menganggap Allah itu jauh. Pasti Pak, menganggap Allah itu jauh karena mereka belum bisa menerima pengajaran tentang ruhaniyah. Ilmu hakikat ini belum bisa menerima. Mereka tidak bisa menerima, yaitu tadi alasannya sebab karena masih kebelenggu dengan rantainya hawa nafsunya masing-masing. Betul sakit. Itu Nabi Adam tidak akan pernah bisa kembali ke negeri asal yaitu surga selama Nabi Adam belum mau menerima kalimat dari Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Tapi ketika saat Nabi Adam itu bisa menerima tentang kalimat, sing dimaksud kalimat di sini adalah itulah pemahaman ilmu tentang
sejatine urip iku sapa. Itulah wahyu-wahyu yang sebagai dasar awal penyadaran hati manusia untuk kembali kepada Allah. Nabi Adam terima. Adam, kamu sudah capek di dunia, nji. Ingin kembali ke negeri asalmu surga, nji. Ini kan bahasa isaroh. Bahasa surga iku isaroh. Bahasa kalimat iku isaroh. Artinya jenengan di dunia ini pingin nggak untuk masuk ke alam akhirat sekarang. Sebab siapapun kita ketika saat masih di alam dunia ruhaniyah ini selalu khawatir, Pak, gelisah, takut besok itu aku, anak-anakku makan apa, kerjanya apa, dan lain sebagainya. Bahkan yang kaya pun takut jatuh miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya. Jangankan pilkada yang nggak jadi, nggak susah, yang jadi pun terasa takut kalau didiskualifikasi. Takut. Inilah Pak Bu, potret-potret hati manusia yang masih saja belum mau untuk menerima kalimat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah kalimat yang kumaksud setiap apa kita bertemu Allah ajarkan tentang dinut tauhid. Ya, ini kalimat. Bahkan Allah dawuh lewat mafhum mukhalafah dari satu ayat, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Yang dikatakan orang ingkar adalah orang yang menolak kalimat ini. Bi ayatillah, ayatnya kelawan biro-biro tondo-tondo untuk ke Allah itu bagaimana. Tanda-tanda kita untuk bisa mencapai bertemu terhadap Allah bagaimana. Ini dia tolak, dia ingkar dengan hal itu. Otomatis waliqaihi, dia pun ingkar untuk tidak mau bertemu Allah. Karena sukanya mereka, hati mereka itu hanya bertemu pada kesenangan dunia. Berarti kebalikannya maksud ayat ini, waladina amanu. Sedangkan orang-orang yang beriman bi ayatillahi, kelawan piro-piro kalimat itu, waliqaihi, secara otomatis atafnya memakai wawu ataf ini, pasti jenengan akan dalam hati ingin selalu berjumpa datang Gusti Allah, otomatis. Barulah ini Allah kasih wasilah. Allah hanya memberikan wasilah pada hamba yang seperti ini. Coba ayo diperiksa surat Al-Ahzab 21, teladan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Isinya apa itu? Ya limang kana yarjullaha, terhadap hamba, hati hamba yang ada keinginan untuk berjumpa Allah. Nah, sedangkan orang yang hatinya untuk berjumpa Allah hanyalah orang-orang yang menerima kalimat itu. Inilah yang Allah sebut sebagai kekasih Allah. Ini untuk apa? Wal yaumal akhirah, untuk masuk di dalam alam akhirat. Syaratnya untuk masuk alam akhirat harus memfanakan alam dunia.
Syaratnya untuk bisa memfaknakan alam dunia, wasilah tadi sampean lakukan. Fungsi daripada zikir yang yakfur bitauhid wa yu'min billah iki fungsikan. Inilah zikir yang kami maksud sebagai zikir rasa. Bon niki. Rasa dalam hal Quran itu iman yang ihsan, Pak. Bukan hanya iman. Kan ada Islam, iman, ihsan. Makanya mengapa di dalam iman itu ada nurul iman, ada hakul iman, ada nur cahayani iman. Anda percaya kalau Allah itu Tuhan, percaya sampai kali kule sebatas nama dan sifat. Bukti ini jenengan menjalankan perintah meninggalkan larangan secara fisik, ini iman anak TK. Dan jenengan ini sudah tua-tua, 30 ke atas. Dan manusia yang sudah seperti ini sudah tidak TK mestinya. Tapi wonten Pak, wong TK jenggote putih. Wonten. TK jenggote putih. Iku gak taman kanak-kanak tapi taman kawak-kawak. Ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wasilah ini hanya diberikan terhadap para kekasih Allah. Siapa di dalamnya kekasih Allah? Bisa Rasul, bisa Nabi, bisa wong sing soleh hatinya. Ini semuanya disebut kekasih Allah. Wasilah itu hanya diberikan Allah terhadap beliau-beliau ini. Tali sambungan antara ruh pada Allah yang disebut rasa hanya diberikan terhadap kekasih Allah ini. Berarti sambungannya antara ruh dengan Allah ya rasa ini. Inilah ihsan. Anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Sebelum Anda masuk di dalam hakul basiroh, bertemu Allah, Anda ini pasti akan terasa bahwasanya Allah dekat. Sudah tidak jauh. Karena Anda dimasukkan Allah di dalam dzikir rasa, di dalam tauhid la ilaha illa anta. Sudah tidak huwa, sudah tidak nama Allah, langsung anta. Ini wasilah. Anda akan masuk wal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Perbanyak itu zikir. Tapi dalam ayat ini mana ulama yang mau menjelaskan tentang sejati ini zikir ini? Mana? Jarang yang mau. Akhirnya kita tiap saat dan waktu berzikir, ikut dikiri sudah benar secara syariat dan thariqah, tapi secara ruhaniah kita masih koplak. Zikir yang tidak bisa tembus karena nggak ada talinya, Pak. Bagaimana kita akan bisa munajat dan bertemu Allah di dalam segala aktivitas apapun sementara taline iki gak ada? Sama halnya kalau niki mancing ikan antara kail dengan palesan itu nggak ada senare. Tak uncal no Pak, kail saumpane boso digondol tak kerek-kerek yang betul sakit lah, karena putus hubungan nggak ada talinya. Ikannya ya wis melayu. Sama. Ibadah apapun model kita, Pak, jikalau tidak membawa wasilah, jangan harap ibadah itu diterima. Ingat, Allah sampun menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 27,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang hanya diterima oleh Allah adalah ibadah yang ada talinya. Hubungan langsung hati sampean datang Allah. Bahasa ayat itu disebut takwa. Takwa tidak bisa lewat atau lepas dari ilmu amal istiqomah. Nggak bisa. Ini maksudnya takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Inilah yang kumaksud daripada kalimatin. Kalau kepada Nabi Adam namanya kalimatin. Fatalaqo mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira ajaran dinu tauhid. Ile wahyu-wahyu yang menjadikan hati sampean iki bisa untuk menyadari kalau segala apapun itu adalah wujudnya Allah. Niki maksudnya kalimat. Ketika Nabi Adam sudah menerima kalimat, jenengan menerima ilmu, lalu amal, praktek. Praktek sampean disebut khalwat, birriyadati wal azkar, jenengan kalih kula niki soro, pahit-pahit. Terus Mbah Yai fatani wau pahit-pahit. Bagaimana perjalanan Nabi Yusuf, perjalanannya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, pahit-pahit. Dailok ilokno kaum. Nabi Muhammad yang ngono. Nabi Ibrahim bahkan dibakar. Nabi Yusuf itu ya Allah dicengklungno nanggone sumur, didol dadi budak. Akhirnya nang Mesir. Pahit perjalanan, Pak. Beliau Mbah Yai Fatoni juga begitu. Sampeyan roh dhewe tahu sendiri. Terus pundi ketika saat membuka kalimat ini. Ayo, di sidang ngalor ngidul dikatakan sesat. Pahit-pahit. Iku bentuk biriadoh. Jenengan kali kula berbentuk biriadohnya mana? Soro-soro. Wistah aku yakin gak usah kita bicara orang lain, istri, suami, anak, tetangga jenengan yang tidak seiman terhadap jenengan pasti jenengan dikatakan orang yang tersesat. Udah. Wasbir sobaro siro Muhammad, sabar nafsaka ma'alladina amanu yada'una Rabbahum, sabaro kuwi bersama orang-orang yang sabar menghadapi apapun dalam rangka yada'una, menyerukan Rabbahum ing pangerane alladina. Nggih mohon maaf untuk 2025, andai kata kami tidak boleh keluar bukan berarti saya pore. Tahu pore? Metotok nih loh. Begok. Bahasa Indonesia ini begok nih Pak. Mogok. Ndak. Itu sudah waktunya saya akan menulis Al-Quranul Qadim, mendahirkan Al-Quranul Qadim supaya bisa dijadikan sebagai penerus anak putu kita nanti jikalau internet iki buyar. Tinggal kitab bisa dibaca dan seterusnya. Nanti nggak keluar dari Al-Quranul Karim, nggak keluar kok Pak. Nggak. Sama. Ya 30 juz sama. Suratnya ya sama, cuman jenengan nanti akan mendapatkan kalimat. Inti dari maksud
Al-Quranul Karim itu yang disebut Al-Quranul Qadim, sehingga jenengan nanti akan paham apa maksudnya alif lam mim yang sampai detik ini, zaman ini, seluruh ulama sak dunia tidak tahu tafsirannya, karena itu masuk di dalam ayat-ayat yang mutasyabihah. Tapi untuk kalangan jenengan piyambak lah, untuk bisa menerima Al-Quranul Qadim, terlebih dulu harus terima dulu kalimat yang bersifatkan dasar. Baru kalau dasar itu nanti sudah dipelajari, dipraktekkan, baru mendapatkan Al-Quranul Qadim. Sebetulnya itu dawuh-dawuh Allah, kalimat itu ada dalam hati jenengan. Ada dalam hati jenengan, ada pada hatinya para kekasih Allah. Apa sih Al-Quranul Qadim? Dawuh Allah Al-Qadim kang terdahulu, sebelum datangnya Zabur, Taurat, Injil, Quran, ini sudah ada. Kesempurnaannya terjaga, yang menjaga hanya Allah. Dan ini Allah letakkan di dalam Lauhil Mahfud orang-orang yang hatinya sudah condong, sudah membawa wasilah dan atau para kekasih Allah. Cuman saya nekat tak zohirno, bisa urusan kok perang rapopo. Hanya satu maksud dan tujuannya adalah supaya umat ini tidak diapusi, ya. Sholat yo diapusi, zakat carane yo diapusi, poso yo diapusi, haji yo diapusi. Bahkan haji yo diapusi tidak hanya secara batinnya, zahiriah yo diapusi. Wayai jadwale orang-orang yang sudah tua didol, Pak. Porsi ini loh dijual pada orang-orang yang punya uang. Akhirnya banyak korban sana sini, akhirnya protes. Bapak Ibu hadirin, kalau ilmu dan amal ini sudah klop, jenengan lakukan istiqomah, itu disebut takwa. Dan inilah yang dimaksud hadza adzikru bisiril asror ila dzikrul fana, ila dzikril fana. Inilah cara untuk Anda lakukan supaya sampai pada fana udzikri, artinya sampai pada alam akhirat. Sebab di dalam alam akhirat itu hanya ada Allah. Caranya Anda bisa masuk ke alam akhirat, Anda harus kembali ke asal kita. Kita sebagai makhluk, Allahu khalaqakum, asalnya nggak ono, terus diciptakno sing ono, akhirnya jenengan seakan-akan ada. Padahal adanya jenengan ini sebagai nuri Allah. Nah terus bagaimana caranya kita tahu sebetulnya yang ada siapa? Just kembali ke asal. Artinya idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen rasa keakuan makhluk di dalam diri kita di bumi kefanaan. Artinya lakukanlah setiap saat dan waktu fungsi daripada dzikir sirul asrar. Dengan begitu jenengan dikatakan seseorang yang khalwat ini. Yang takrifnya khalwat adalah yakfur, meninggalkan bitauhud, keakuan diri yang wujud, makhluk yang wujud, makhluk yang bisa, makhluk yang memiliki, ini akan difanakan Allah. Wa yu'min billah, maka nyatalah wujud Allah. Berarti kalau kita sudah kembali kepada asal kita tidak ada, maka disitulah nyatalah yang ada. Dah.
Simple sebetulnya, simple sekali. Bisa 1 detik, bisa 1 menit, bisa 1 jam. Sing penting bagaimana dalam hati sampai selalu tumbuh kesadaran bahwasanya kita itu makhluk, nggak wujud. Caranya jangan kau akui segala apapun yang terjadi itu dari makhluk. Akuilah semua itu dari hidup, baru hilang kefanaan jenengan. Nah, nikilah yang ku maksud perjalanan riyadhah lan azkar, biro-biro dzikir. Untuk mendapatkan darul akhirah harus dengan ini. Harus jenengan iki melakukan birriyadhati wal azkar. Nek urusan nrimo ilmu atau kalimat sudah proses dari dulu. Sekarang bagaimana jenengan kali kula birriyadhati wal azkar, lakune roh, lakune ati iki prihatin dan selalu sadar bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu wujudnya Allah. Tinggal itu. Kalau ini sudah Allah bersihkan sakliyane wujud sejatine urip iki, maka disitulah jenengan dikatakan yusyahid annal fa'ilahu Allah ta'ala. Amal arif adalah yang sudah dikatakan oleh Allah sebagai kekasih Allah. Walaupun jenengan bisa nyambung 1 detik, 1 menit, itu sudah masuk di dalam musyahadatul fana, kekasih Allah yang paling rendah. Sudah. Berarti darul akhirah sudah jenengan dapatkan. Tinggal bagaimana membangun darul akhirah itu semewah-mewahnya. Otomatis jagalah hubungan hatimu langsung pada Allah. Dan itu ayat 77 Al-Qasas, mengapa diletakkan pertama itu harus mempunyai wasilah, harus membangun hubungan langsung pada Allah. Mengapa? Padahal ayat berikutnya wala tansa nasibaka minad dunya, bangun juga wala tansalan ojo nglalekake sira nasibaka ing bagian ira, rupane bagian ira minad dunya, kehidupan dunia. Artinya berhubung jenengan ini gegawan jasmani, bangunan kebutuhan dunia. Artinya jangan kau lupakan bagian kita di dunia. Jangan lupakan. Artinya Bapak, jasad ini butuh makan, ya makan. Butuh minum, ya minum. Butuh tidur, ya tidur. Jasmani. Butuh kelon, ya kelon. Nah, sing dibojo, sing durung dibojo ya gigit jari dong. Tapi wonten Pak, wong dibojo koyoke dibojo tapi gak dibojo. Artine dibojo tapi ra tau kelon. Wonten. Wonten. Lah ana sing kerja ning Malaysia luar negeri padahal garwane ning omah, lak maneman ya. Lah iku duwe bojo tapi ora iso. Lha iku bagian jenengan di dunia. Berarti bagaimana kita kalau menikmati bagian dunia? Ya kerja sesuai dengan Allah meletakkan jenengan di mana. Di makom asbab, ya wis nikmati makom asbab. Di makom tajrid, nikmati di dalam makom tajrid, sambil satu sisi menjaga hubungan hati langsung datang Gusti Allah. Makom asbab diletakkanlah kita jadi petani, pedagang, pejabat, atau tukang kuli, pemborong, itu asbab semuanya. Sing makom tajrid karena jenengan iki dititipi Allah sebuah karomah, maka banyak umat yang minta tolong
solusi terhadap jenengan. Apa masyarakat sakit, masyarakat benteng ambek keluargane terus nyuwun solusi. Lah disitulah Allah mendatangkan rezekinya beliau-beliau ini tanpa dilewati dengan nyambut gawe seperti kita yang ada di makom asbab tadi, leren nyambut gawe. Ya sudah. Sebetulnya keduanya menurut saya nggak ada bedanya toh Pak. Nggak ada bedanya. Yang terpenting darul akhirah, hubungan hati langsung pada Allah itu dijaga. Lebih baik kita sebagai pemulung di makom asbab rezeki ini teko, tapi hati ini selalu menjaga hubungan langsung pada Allah daripada mereka-mereka yang ada di makom tajrid tapi enggak menjaga rohaniah datang Gusti Allah. Nek ngomong berat sih secara fisik ya beratan asbab lah Pak. Untuk mendapatkan ma'isyatu dunia itu berat di asbab. Nek ditajid kan gak bondo toh Pak ya. Gak bondo. Hanya dia itu aurat, istiqomah, wirid. Udah. Nanti Allah kasih kabar. Tamumu sing arepe teko iku nggo masalah. Dia masalah dagangane bangkrut. Wis iki solusine kayak nongkok ya. Tamu teko, assalamualaikum waalaikumsalam. Lungguh rokokan. Belum tamu ini belum dawuh, jenengan sampun dawuh. Nggih. Pusing gini dagangane bangkrut. Akhirnya jenengan gak wani jawab dingklu. Dingklu. Allah kasih kabar. Yang namanya warid. Apa persoalannya? Dek bangkrut dikarenakan sering ngurangi timbangan. Akhirnya dilokno. Kuwi urip ning donya iku pindho apa pisan? Nggih sepisan. Kuwi urip ning donya iki kira-kira pirang tahun? Nek saged sing dawa. Lah ngeten nggih. Iya, dawa iku pira umur? 100 cukup, nek saged tambahi meleh. Awak sehat, bugar. Masih 300 nggih purun kula. Mesti pilihane sing kathah. Walaupun ngomong 300, Pak, mesti nek wis waktune mesti nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Meniku ngomong ngeten. Awakmu lah sering ngurangi timbangan, wis. Kawani ngomong Pak, ndingklu. Nyatane nggih. Timbangane iku diwane kreweng. Utawa koin. Penjual nggak ngerti. Penjual nggak ngerti. Makanya timbangan kan jeglek-jeglek ngene. Kan wonten timbele. Mboten wantun. Timbel iku dilepas mboten wantun. Nek betul-betul itu ngurangi timbangan loh. Walaupun timbel setengah kilo atau seperempat, mboten mungkin dipundhut. Walaupun selesai nimbang mboten mungkin. Sebab nek diambil timbangane ketinggal. Akan jeglek ngeten. Lah ngoten ta? Mboten wantun. Berhubung ya akhirnya nggih ngoten. Nebas kacang nimbang nang ngarepe petani. Sedawaya baik sing nimbang atau sing duwe dagangan mesti ningali ongkone timbang sampean gak ero sikil iki ngangkat. Sikile sing nimbang niki lho ngangkat. Atau pihak ketiga sing kancanya saya diunggahno ngeten. Lumayan toh setengah kilo. Ping pinten. Lah sampean gak mungkin tahu karena melihat ongko. Ngoten niku belum ngomong sudah dibedek. Karena beliau sudah dikasih Allah tahu. Wis, sekarang gini. Akmu pingin balik asal. Inje mbayai.
anu toh perbuatanmu secara syar'i tadi hilang ono, ngurangi timbangan hilang ono, riba hilang ono. Sambil ngunu mohon maaf awakmu kudu riyadhah, kudu poso, kudu wirid iki. Niki beda Pak antarane ulama akhirat yang ada di tajrid ambek ulama dunia yang ditajrid olehnya memberikan solusi beda. Kalau ulama dunia aja maka ujung-ujungnya itu dunia, ujung-ujungnya itu ngaranon di dunia. Kalau mau ulama akhirat memberikan solusi mboten, ujung-ujungnya dia diarahkan untuk lekas kembali datang Gusti Allah. Ilmunya pun nggak sama. Bapak Ibu niki makom tajrid niki enak-enak jarene arek nom-nom oleh duit tanpa soro. Maksudnya soro-soro orang nyambut gawe. Lambemu yang ben-bengi dia iku lungguh kaya suwene. Ya, wiritan sing kaya ngono ngukuhno. Bapak Ibu, sebetulnya kedua makom itu sama di mata Allah. Allah tidak melihat makom itu tapi melihat hati kita. Ada hubungan langsung pada Allah pendak. Wis tapa. Untung bagi jenengan kali kula saat ning dunya ini Allah sudah mewasiatkan wasilah ini datang jenengan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka bisa untuk bertemu Allah pada waktu sholat, tidak bisa terlepas asal muasal dari wasilah ini. Tali umumnya wasilah kan ila hadratin nabi. Ngoten toh? Nah, ya wis pahaman sampai ngono secara syariat, yes bener. Wasilah yang kumaksud iki tali hubungan langsung hati jenengan kali Allah. Ternyata itulah dzikir wa dzakarallaha katsiran. Kanjeng Nabi dawuh kau akan bisa masuk ke alam akhirat jikalau dzikir iku kau kuwati. Nah, maksudnya dzikir iki hubunganmu kok kuwati nang Allah. Seiring berjalannya dzakarallaha katsiran jenengan pasti akan Allah ambil, dikeluarkan ruh ini dari alam dunia ke alam akhirat, dari alam muhaddarah mukasafah ke alam musyahadah. Inilah yang kumaksud pertemuan pada Allah. Bapak Ibu, urusan dunia itu penting, tapi ini diletakkan Allah nomor 2. Penting. Sandang, pangan, papan, apalagi kita sudah bersuami, beristri, beranak, penting. Udah nikmatilah bagian jenengan ning dunya iki, sekalipun diletakkan Allah di makom tajrid atau asbab, nikmati. Artinya nikmati, la in syakartum la azidannakum. Jenengan harus menemui Allah, berarti jaga hubungan dzikir tadi pada Allah langsung. Disitulah jikalau jenengan estu menjaga hubungan langsung pada Allah hati ini, di tengah-tengah jenengan jasmani menerima bagian dunia ini, hati jenengan la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak gampang wedi, gak gampang khawatir, gak gampang gelisah dengan apapun yang Allah hadapkan di sini. Ibaratnya wong nyambut gawe, hasil atau tidak hasil itu nggak jadi persoalan bagi jenengan. Tapi Allah gak mungkin akan menjadikan jenengan iki terlonta-lonta, nggak mungkin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Sing sapa wonge gelem ngecoki takwa betul-betul ini, yaj'al lahu mahrajan. Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Allah akan membuka segala pintu yang tidak bisa dibuka.
Pintu mana yang tidak bisa dibuka, Allah buka itu. Solusi mana yang menurut manusia itu tidak bisa dibuka, Allah buka itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya persoalan solusi itu tidak panjenengan sangka. Inilah mereka yang Allah maksud sebagai ahliku. Sapa sih ahliku kata Allah? Yang jenengan ini yang sudah masuk ke alam akhirat. Jadi kuncinya untuk bisa ke alam akhirat, tinggalkan alam dunia ini, fanakan alam dunia. Kuncinya jenengan bisa memfanakan, wasilah ini fungsikan. Harus dzikir sirul asr, fungsikan dzikir rasa itu terus jenengan lakukan. Saya setiap konten itu pasti tidak akan lepas dari masalah wasilah, masalah dzikir rasa ini, Pak. Gak akan lepas, karena ini yang sebagai pembuka awal jenengan kali kula masuk di dalam alam akhirat itu di situ. Bahkan banyak di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Dalam surat Al-Insan 25-26 langsung Muhammad dipanggil Allah, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu, orang imannya sudah ihsan, supaya ihsan udkurullaha podo ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikran lawan sejatine eling ya iku rasa kathiron terus menerus. Fasabbihu bukratan wa asila, lakukanlah itu siang dan malam. Wa qala aidan lagi Ali Imran 191 tentang dzikir. Jikalau kau tidak bisa melakukan dzikir dengan berdiri, dengan duduk. Nggak bisa duduk, dengan berbaring. Qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Udah, semuanya sudah diwariskan Allah, diberikan Allah kalimat terhadap jenengan. Jenengan tinggal sekarang memfokuskan wa amilus sholihah. Jadi selama 24 tahun sudah selesai, Pak. Mulai bab A sampai Z sudah kami berikan, tinggal jenengan laksanakan. Saya sendiri ya gak mungkin ada di dunia terus. Jasad saya juga bongkok, ya toh? Entah kapan, itu urusan Allah. Aku tapi yakin pasti Allah munculkan penerus yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Makanya secara syar'i, mengapa kami ndang lekas menulis menzahirkan Al-Quranul Qadim, supaya sebagai pegangan secara perilaku rohania sampean, mungkin sampean cocok dengan Al-Quranul Qadim yang tak tertulis dalam hati jenengan podo opo gak. Engko nek ra podo sampai ide sing tak tulis iku ya. Ngerti ide? Ngerti ide? Apa ya bahasa Indonesia ini? Diinjak. Jujur mawon, ini kami masih memesan kertas lulang, Pak, dari Medan kalau nggak salah, ada dari Cina. Nanti maksud saya biar agak awet. Sampai nggak usah khawatir, mesti saya cetak, saya kirimkan sesuai pemesanan saya cetak sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang menginginkan. Tapi ingat, ini untuk kalangan orang yang sudah menerima kalimat. Kalau belum menerima kalimat, kasih aja kitab yang sebelumnya, Dasar Tauhid. Baru setelah ini diselesaikan, boleh untuk membaca berikutnya. Begitulah kesempatan malam hari ini terkait betapa pentingnya menjaga hubungan rohaniah jenengan pada Allah. Jagalah sampai akhir hayat kita masing-masing. Oke,
kita masuk pada sesi tanya jawab sambil duren cangkokan, leren rokokan. Monggo, monggo, monggo.